Ibu Ima berusaha mengendalikan dirinya. "Lihatlah ini adalah perbuatan anak kalian," kata Ibu Ima memperlihatkan wajah dan beberapa bagian tubuh Ima yang memar karena perlakuan Hasan. Ayah dan Ibu Hasan tampak begitu terkejut melihat Ima dan mereka sangat kecewa atas sikap Hasan. Hasan dan kedua orang tuanya pun kembali pulang ke rumah tanpa banyak bicara. Beberapa hari kemudian, Ima diantar oleh ibunya pergi ke kantor pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Hasan. Di saat hari persidangan, Ima bersama dengan kedua orang tuanya tampak begitu siap untuk menjalani persidangan itu. Namun tiba-tiba saja di saat persidangan berlangsung, seseorang masuk ke dalam ruangan dan berteriak memanggil Ima, dan itu adalah Hasan. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut melihat kehadiran Hasan. Di saat kedua orang tua Ima ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba Hasan menarik tangan Ima dan mengajaknya keluar dari persidangan. Semua orang pun semakin kaget. Kedua orang tua Ima mengejar Ima dan Hasan yang berlari keluar dari kantor pengadilan. "Hasan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan anakku!" teriak Ibu Ima. Hasan terus berlari tanpa mendengar kata-kata Ibu Ima. Hasan terus menarik Ima dan tidak menghiraukan kedua orang tua Ima yang mengejar mereka. Hasan kemudian membawa Ima ke tengah lapangan. Di sana Hasan berkata kepada Ima, "Apa yang kamu lakukan, Ima?" Ima menangis sambil menatap Hasan dengan tajam. "Aku sedang memperjuangkan hakku. Aku ingin hidup bebas tanpa dirimu. Aku ingin hidup tanpa dirimu, Hasan. Aku tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga ini denganmu. Tolong biarkan aku melakukannya. Dan jangan menghalangiku, Hasan," jawab Ima. Hasan kemudian menatap Ima lalu berkata, "Baiklah Ima, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tetapi sebelum itu, lakukan apa yang aku katakan. Sebelum kamu melanjutkan persidangan ini, periksakanlah dirimu ke bidan. Apakah kamu sedang hamil atau tidak?" Mendengar perkataan Hasan, Ima tampak terkejut. Ima kemudian terdiam dan duduk tersungkur di hadapan Hasan sambil menangis. "Ya Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Jika aku benar-benar hamil, itu artinya aku tidak bisa melanjutkan persidangan ini," kata Ima. Kedua orang tua Ima menghampiri mereka, dan mereka telah mendengar apa yang dikatakan Hasan kepada Ima. Kedua orang tua Ima pun tampak sedih, karena jika Ima memang hamil, itu artinya Ima tidak bisa melanjutkan gugatan cerainya terhadap Hasan. Ima harus kembali melanjutkan pernikahannya dengan Hasan. Keesokan harinya Ima diantar oleh ibunya pergi ke bidan untuk memeriksakan diri Ima, dan apa yang disampaikan oleh bidan sama persis dengan dugaan Hasan, yaitu Ima kini telah mengandung. "Selamat ya ibu, karena saat ini ibu sedang mengandung, dan itu artinya ibu akan menjadi orang tua." Ima dan ibunya hanya tertunduk tak berkata apapun, dan bidan itu pun menjadi heran dan berkata kembali kepada mereka, "Maaf, bukannya ini adalah kabar yang bahagia,
Tetapi, kenapa wajah kalian terlihat sedih? Apakah ada yang salah? Ima hanya menangis. Ibunya kemudian berkata, "Kami sangat bahagia dengan kabar ini, Bu Bidan. Tetapi selain itu, kehamilan anakku ini mengartikan bahwa dia harus tetap menjalani rumah tangganya dengan suaminya." Bidan itu semakin heran. "Memangnya ada apa, Ibu? Maaf, bukannya saya ingin ikut campur dalam urusan kalian. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya?" kata bidan itu. Ibu Ima menatap Ima, lalu kembali berkata kepada Bu Bidan itu, "Anakku telah mengalami kesedihan selama menjalani rumah tangga. Sebenarnya, kemarin kami telah mengurus perceraian. Tetapi..." Ibu Ima kemudian terdiam. Dia tidak mampu untuk melanjutkan perkataannya. Dan bidan itu pun mengerti. "Saya mengerti sekarang, Bu. Saya turut prihatin dengan apa yang dialami putri Ibu. Tetapi kita berdoa saja. Semoga dengan kehamilan putri Ibu, suaminya bisa lebih mengerti dan bisa memperlakukan anak Ibu dengan baik," kata ibu bidan itu. Ibu Ima mengangguk pelan. "Iya, Bu Bidan. Semoga apa yang Ibu Bidan katakan itu benar." Sesampainya di rumah setelah melakukan pemeriksaan di bidan, Ibu Ima menyampaikan kabar tentang kehamilan Ima kepada semua keluarganya dan juga keluarga Hasan. Tentu saja hal itu membuat Hasan dan keluarganya merasa sangat bahagia. Karena itu artinya Ima tidak bisa untuk melanjutkan gugatan cerainya. Setelah itu Hasan kembali ingin mengajak Ima untuk pulang ke rumahnya. Tetapi lagi-lagi Ima menolak. Karena tidak ingin Hasan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti dirinya. Terlebih di saat ini Ima sedang hamil. Ima sangat takut jika Hasan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya dan juga bayinya. Hal itu juga didukung oleh kedua orang tua Ima. "Hasan, biarkan Ima tinggal di sini," kata ibu Ima. Hasan tidak terima dengan perkataan ibu Ima. "Mana boleh seperti itu, Ibu. Ima itu istriku." Sebelum Hasan melanjutkan perkataannya, ibu Ima kembali berkata, "Iya Hasan, Ima memang istrimu. Tetapi bukankah kamu juga akan kembali ke luar kota? Jadi biarkan Ima tetap di sini." Hasan menatap kedua orang tuanya. Kedua orang tua Hasan mengangguk, menyetujui perkataan ibu Ima. Yang dikatakan mereka benar, Hasan. Sebentar lagi, kamu akan pergi keluar kota. Jadi biarkan Ima tinggal di sini. Dan setelah kamu kembali, kamu bisa menjemput Ima di sini, Nak. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Hasan menyetujui permintaan Ima dan kedua orang tuanya. Dan beberapa hari kemudian, Hasan benar-benar pergi keluar kota untuk kembali bekerja. Di masa kehamilannya, Ima terus bersedih dan menangis, memikirkan nasibnya dan juga nasib anak yang ada di dalam kandungannya. Sebagai orang tua Ima, ayah dan ibunya terus memberi dukungan dan semangat kepada Ima agar selalu bersemangat dan bahagia demi anak yang ada di dalam kandungannya. Tetapi kesedihan Ima dan keluarganya tak cukup sampai di situ saja. Mereka harus melewati ujian yang lebih berat daripada itu. Kabar tentang niat Ima dan kedua orang tuanya untuk menggugurkan anak Ima telah beredar di kampung itu.
Hal itu tentu saja membuat mereka semakin bersedih. Mereka sama sekali tidak menyangka bagaimana orang-orang di desa mereka bisa berpikir seperti itu tentang mereka. Lalu siapa yang telah membuat berita seperti itu kepada masyarakat di sana? Kita benar-benar tidak menyangka ya, Ima ingin menggugurkan kandungannya. Dan itu mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Benar-benar tidak punya hati. Mereka sampai-sampai ingin menggugurkan anak Ima hanya karena Ima tidak bahagia dengan Hasan. Pikiran macam apa itu? Tidak ada orang tua yang ingin kehilangan anaknya. Tetapi mereka justru ingin melakukan hal itu. Benar-benar tidak terpuji, kata para ibu-ibu ketika mereka sedang berkumpul. Mendengar gosip dari semua orang yang ada di desa mereka, Ima dan kedua orang tuanya hanya bisa bersabar dan menguatkan hati mereka. Karena mereka telah sekuat tenaga mereka meyakinkan kepada semua orang bahwa mereka sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menggugurkan anak Ima. Bahkan mereka sangat ingin tahu siapa sebenarnya yang telah menyebar berita tersebut. Tetapi tetap saja, semua warga di kampung itu tidak percaya dengan perkataan mereka. Semua orang lebih percaya dengan perkataan orang yang telah menyebar berita itu, tanpa memikirkan keadaan Ima dan kedua orang tuanya.